Bahkan di situ, ini aku lihat mata kepala sendiri. Baju kaos, itu ada rajahan-rajahan. Rajahan yang ya kayak mantra-mantra gitu ya? Ki? Betul. Itu ada. Si Panglima Wangkang ini anti peluru, Ki. Jadi ditembak peluru itu nggak mempan. Akhirnya Belanda itu mencari tahu kelemahannya si Panglima Wangkang dan pelurunya diganti pakai emas. Betul. Itu bapaknya di hari itu, di pagi itu, pas waktu jalan ke masjid, itu lihat Pak Yani di depan rumah. Bapaknya seneng dong. Iya. Masuk ngasih tahu istrinya, Bu, si Yani kok pulang ya? Begitu keluar, nggak ada. Itu kuburan kegantung, Mbak. Digantung, benar-benar digantung, nggak di tanah. Ini kelemahannya kalau nyentuh bumi, ini bahaya nih. Bisa hidup lagi nih. Oh ya? Dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Seperti biasa, aku Tommy Adiatma dan juga Ki Atma Wijoyo akan membahas sesuatu yang menarik tentunya, dan kalian jangan lupa kalian komen juga kira-kira setiap episode kita akan membahas apa sih di kisah dunia lain. Ya. Dan tentunya episode kali ini kita akan membahas tentang kesaktian para pahlawan kita dahulu dalam menghadapi para penjajah ya, Ki ya? Iya, betul banget. Kalau dipikir-pikir kan, sebenarnya kalau dipikir-pikir secara akal sehat, kan pahlawan kita dulu kan perangnya menggunakan bambu runcing. Betul. Sedangkan para penjajah ini menggunakan senapan lah, meriam lah, udah modern lah ya, Ki ya? Sangat modern sekali. Sangat modern kan? Kalau dipikir-pikir nggak apple to apple gitu loh. Iya, pasti dibantai lah Pak pasukan kita sebenarnya. Kan, ya. Sebenarnya. Tapi kenyataannya para pahlawan berhasil memperjuangkan kemerdekaan kita. Akhirnya kita bisa merdeka sampai hari ini. Betul, ya, Ki ya. Betul. Walaupun kemerdekaan tidak dinikmati semua kaum, anjir. Ya itu benar sih. Itu kemerdekaan di era modern sekarang tuh udah definisinya udah mulai bergeser ya, Ki ya. Betul. Seperti itu. Tapi itu sangat menarik sekali. Jadi kan apa yang kita ketahui ya sebenarnya, pejuang-pejuang kita memakai bambu runcing, kemudian berjuangnya mereka melawan senapan, jelas-jelas ini. Postur tubuhnya Belanda, Inggris segala macam juga pasti gede-gede. Iya, postur aja udah kalah juga kan. Iya. Gitu. Pernah lihat ini nggak, Mas Tommy? Film-film Cina apa namanya? Siapa namanya? Donnie Yen itu loh. Donnie Yen yang itu ya, kungfu yang Ip Man ya. Iya. Itu kan lawan petinju Amerika apa Inggris yang gede-gede itu. Iya, benar. Itu kan pasti kalah sudah benernya. Iya, sebenarnya kalau di atas kertas mah kalah lah ya. Nggak mungkin menang gitu loh. Nggak mungkin. Tapi memang banyak faktor kan yang akhirnya bisa menang ya, Ki ya. Dan sebenarnya itu bukan mitos. Bukan mitos. Bahkan peninggalannya, apa ya, kalau aku bilang peninggalannya pejuang-pejuang, ini sah dan meyakinkan, yang benar-benar dipakai alat-alatnya untuk dipakai berjuang. Ya mau nggak mau, kalian boleh nggak setuju kalau itu berbau mistis. Aku nggak setuju itu berbau mistis. Klinik bukan. Tapi itu adalah sesuatu yang memang terbukti nyata dan itu dipakai. Jangan salah, peninggalannya masih ada. Nanti kita ceritain di mana aja. Nah, kan ini menarik sih. Tema kali ini menarik ya, Ki, karena sejujurnya kakek aku dulu, Ki, waktu aku dulu kecil tuh sering diceritain. Kakekku dulu kan ikut tentara pelajar lagi. Ikut berperang juga dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jadi memang kalau dari cerita kakekku ini memang yang dipercaya orang-orang zaman dulu, termasuk kakekku, itu ya boleh dibilang sedikit ada kebal gitu loh, Ki. Wah, itu bukan sedikit lagi pasti banyak ya? Iya, banyak banget itu. Karena gini, kakekku sendiri aja dulu cerita. Jadi teman-temannya itu, teman-teman seperjuangannya ya, termasuk kakekku aja, itu perang lawan penjajah. Kakinya itu dipukul pakai linggis, Ki. Linggis sampai yang bengkok. Jadi sekuat itu dulu teman-teman seperjuangannya kakekku, Ki. Berarti hal umum ya itu ya memang ya? Udah umum, dan aku pribadi sih percaya. Karena ya itu tadi, di atas kertas kita pasti kalah dong. Betul. Secara fisik, persenjataan, ya kan, secara strategi. Tapi kita gigih, kita pakai strategi juga gerilya, ya kan, dan bambu runcing. Tapi menurutku ada faktor lain, Ki. Pasti, banyak banget faktor lain. Jadi aku kasih tahu ya buat kalian yang belum tahu, aku kasih tahu beberapa peninggalan yang sampai sekarang pun masih ada, disimpan di museum. Di museum? Museum. Peninggalannya itu berupa apa? Berupa senjata, berupa jimat,
Atau apa Ki? Itulah justru uniknya. Aku ini pernah dapat pendidikan di salah satu akademi militer Ya. yang ada di Surabaya. Bumi Moro. Bumi Moro. Bumi Moro, Oke. Akademi Angkatan Laut itu. Oke. Itu ada kita punya apa namanya? Bukan kita ya, negara yang punya Negara. anjir. Negara yang punya. Iya. Negara punya apa namanya yang buat ngeliat bintang itu planetarium. Planetarium ya. Planetarium ada di situ buat navigasi segala macam kan. Terus suatu saat kita diajak ke museum perjuangan. Begitu dibuka, kita masuk ke situ, isinya alat-alat perjuangan, bahkan di situ. Ini aku lihat mata kepala sendiri. Baju kaos, Ya. ada beberapa noda-noda lah ya. Itu ada rajahan-rajahannya. Oh gitu. Jadi ada rajahan yang ya kayak mantra-mantra gitu ya Ki? Betul. Itu ada. Lalu kita masih bicarakan di museum ya. Ya. Lalu di Leiden itu ada beberapa benda-bendanya si Teuku Umar. Oh, benda-benda bekas apa ya? Dulu perjuangannya ya, maksudnya benda-benda untuk berperangnya ya, Selalu dibawa. perlengkapannya lah ya. Betul. Dan ingat nggak Mas Tommy, pahlawan yang pakai jubah, pakai sorban, naik kuda? Pangeran Diponegoro. Yes, Pangeran Ada Diponegoro. juga. Pangeran Diponegoro kerisnya disita Oh. untuk oke. menggugurkan perjuangan-perjuangan mereka itu ya. Memang itu kalau kalian nggak percaya, itu sih apa ya, aneh justru kalau aku bilang. Aneh karena kan itu apa ya, bagian dari sejarah juga ya Ki sebenarnya Ki ya. Betul, bagian dari sejarah. Anggaplah itu nggak klinik, ya kan? Iya. Anggaplah itu nggak klinik. Sekarang gimana? Kaos yang ada rajaannya itu tadi, itu senjata apa buat gebukin orang? Nggak mungkin orang Nggak mati mungkin. digebukin kaos Iya, kan? nggak mungkin. Iya. Iya. Berarti itu tadi ada korelasinya sama apa namanya? Yang ilmu kebal-kebal itu. Nah, pas banget Ki. Mumpung kita tadi Ki Atmo lagi bahas nama-nama pahlawan kita ya. Aku sebenarnya kan emang senang banget baca sejarah ya Ki ya. Dan aku tuh suka banget baca pahlawan-pahlawan kita yang dulu berjuang dan dipercaya itu memang memiliki ilmu kebal. Pasti. Nah, aku ambil contoh Ki. Jadi kalau kalian tahu dan Ki Atmo juga tahu, kalau pernah dengar Panglima Wangkang, Tahu. itu yang kalau kalian tahu perang Banjar, Ya. yang perang itu lama banget sampai 46 tahun. 46 tahun ya. 46 tahun. Oh. Itu dipercaya si Panglima Wangkang ini anti peluru Ki. Jadi ditembak peluru itu nggak mempan. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Tapi akhirnya beliau ini meninggal. Karena apa? Karena peluru ini kan seperti yang kita tahu biasanya tembaga, timah gitu kan. Betul. Akhirnya Belanda itu mencari tahu kelemahannya si Panglima Wangkang, dan kelemahannya adalah pelurunya diganti pakai emas. Pakai emas. Betul. Dan akhirnya tumbang juga. Iya. Perjuangannya selesai. Dan itu kan berarti memiliki ilmu kebal dong. Sampai Iya dong. peluru aja nggak tembus gitu loh Ki. Iya, memang iya. Jadi apa namanya? Ini sering aku bahas dulu. Sekarang aku udah jarang bahas. Mumpung kita sekarang lebih banyak atensi, aku bahas kenapa itu emas. Ya. Kalau kita punya barang-barang yang berbau dengan harimau. Harimau. Oke. Taringnya gitu ya. Taringnya, kulitnya, terus kumisnya, ya. segala macam. Itu sangat anti sama yang namanya emas. Oke. Kalau kita lihat offset patung-patung harimau yang zaman dulu itu loh, kalau dikenain emas, dulunya rontok Pak. Padahal itu digini-giniin nggak rontok kalau macan beneran ya. Oke. Itu jadi memang itu sah, aku paham banget kenapa pakai peluru emas. Ya seperti itu. Jadi memang mereka punya kekuatan yang bukan biskuat ya, sekuat macan ya, enggak kayak bukan gitu. Ya. Bukan kayak gitu. Tapi namanya kesaktian atau kekuatan kan pasti ada kelemahannya juga ya Ki. Betul. Dan aku ambil contoh lagi, pahlawan terkenal juga ya, si Singamaraja 12. Oh iya. Itu kan katanya juga beliau ini punya malah ilmu halimun, malah katanya bisa menghilang ya. Betul. Menghilang, terus anti bacokan juga, anti peluru juga. Iya. Tapi kelemahannya yang lucu adalah si Singamaraja ini nggak boleh terkena cipratan. Iya. Dan itu kan salah satu apa ya, kelemahannya juga akhirnya ditemukan juga oleh Belanda gitu loh Ki. Ya pasti gara-gara Londo Ireng. Londo Ireng? Gara-gara Londo Ireng. Oh, maksudnya orang lokal gitu. Orang lokal yang ikut Belanda. Oke. Itu pengkhianat itu. Pengkhianat semuanya. ya. Iya. Oh iya, pasti yang bocorin juga
Iya orang-orang dong. kita juga ya Ki ya. Nggak ada lagi kan yang tahu rahasia-rahasia selain orang-orang terdekatnya. Kemana Bener sih. lagi? Make sense sih Ki. Iya. Akhirnya ya gitu, di apa namanya? Akhirnya sama mereka diolah seperti halnya diiming-imingi duit segala macam, bocorin kelemahannya. Setiap ilmu pasti ada kelemahannya. Dan ya pasti rata-rata apa ya? Kalau aku bilang ilmu-ilmu yang seperti itu, rata-rata pantangannya nggak banyak orang, kan aneh, terkenal cipratan kan aneh sebenarnya. Aneh. Iya, nggak ada yang pantangannya. Ini sorry ya, aku nggak mau masuk ke ranah agama ya. Betul. Tapi nggak ada yang pantangannya jangan mabuk, jangan judi, jangan zina. Itu lingkupnya di ruang agama. Kalau ini lingkupnya ilmu itu memang beda sekali. Anggaplah ilmu-ilmu seperti itu. Ya. Sama seperti ilmu metafisika. Kalau kita sedang nge-mix bahan-bahan yang mudah meledak, pantang kita terkena garam, semuanya gitu kan. Ya, kalau kena betul. garam langsung meledak. Ya sama lah seperti itu. Oh iya. Tapi ya itu tadi ya memang dipercaya memang para pahlawan kita juga sebenarnya memiliki ilmu tersebut ya, karena tujuannya juga untuk kemerdekaan Indonesia juga ya Ki. Iya. Kebanyakan punya. Kalau pahlawan bener ya. Kalau Kebanyakan memang punya ya. Apalagi yang istilahnya di jenderal-jenderalnya. Siapa namanya? Sorry, yang tadi disebut ilmu Halimun itu. Iya. Itu di era sebelum proklamasi. Ini ada orang yang susah banget ditangkap sama Belanda. Siapa itu Ki? Tan Malaka. Oh iya, Tan Malaka. Tapi bahkan sampai sekarang hilang kan Ki? Maksudnya tidak pernah ditemukan, jasadnya pun juga nggak pernah ditemukan ya? Karena dipercaya memiliki ilmu panglimunan itu tadi. Oh, bahasa Jawanya panglimunan ya? Ilmu Halimun, panglimunan. Lah gimana sekarang? Masuk akal apa enggak? Ini rumah udah dikepung, ini udah fix loh, orangnya baru masuk. Orangnya baru masuk, rumah udah dikepung. Terus dicari. Loh, nggak ada. Kemana dia? Oh iya juga ya. Iya, memang ya kalian boleh percaya boleh enggak. Kalian juga boleh percaya itu ilmu metafisika atau ilmu gaib. Kalian juga boleh percaya itu ilmu strategi. Pasti mereka juga punya ilmu strategi lah ya. Iya. Larinya lewat sini atau lewat situ. Benar. Itu ya kalian harus tahu kalau ilmu-ilmu itu memang ada sebenarnya. Memang ada ya Ki ya? Memang ada. Kalau zaman sekarang mah istilah sekarang nge-ghosting ya Ki ya? Nge-ghosting. Hilang-hilang gitu ya Ki ya? Hilang-hilangan ya nge-ghosting. Iya, ghosting, biasanya di-ghostingin tuh. itu apa namanya? Bahkan ilmu-ilmu yang dari zaman dulu itu, yang ilmu perjuangan kita. Iya. Itu kan di milisi-milisi yang sekarang baik secara pemberontakan. Aku sebut pemberontakan aja, emang pemberontak kan. Dari Flores dulu kan Fretilin ya? Iya. Fretilin itu masih beberapa kali perang sama pasukan kita. Itu juga aneh-aneh ilmunya. Ditembak jarak dekat loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu aku sempat diceritain waktu di Cilandak. Terus habis itu taunya diikatnya dikeatasin, jadi nggak napak tanah nih. Oh. Nangis dia baru. Iya. Tadinya ketawa-ketawa, terus diangkat, tahu kan kelemahannya. Wah nangis. Terus ada lagi, kalau di Aceh banyak lah, terus zaman sekarang bahkan di militer kita sendiri untuk tetap menjaga kedaulatan Indonesia. Kurasa ada beberapa ritual, nggak harus gaib ya. Aku bilang ritual itu nggak harus gaib. Seperti contohnya Kopassus. Kalau mau bukan sasahan pembaretan lah ya. Mau baret itu kan harus ada jalurnya sendiri. Yang jalur ininya Jenderal Sudirman dulu. Oh iya. Iya. Di Magelang jadi harus mengikuti sesuai rutenya Jenderal Sudirman dulu gitu. Napak tilas ya? Napak tilasnya seperti itu. Kemudian salah satu pasukan khusus juga berenang nyebrang Selat Sunda. Oh iya. Iya kan? Berenang nyebrang Selat Sunda, terus tangan kakinya tuh diikat loh. Itu latihannya tuh luar biasa loh. Itu serem sih. Itu serem. Kalau orang nggak tahu tekniknya, ya udah pasti bablas lah pasti. Iya. Terus itu laut loh, bukan kolam renang loh itu. Makanya tentara kita tuh sebenarnya salah satu yang ditakuti juga ya Ki ya? Betul. Ditakuti personilnya ya? Personilnya. Gitu. Bukan, kalau persenjataannya kita nggak bisa dibandingin lah. Iya, kalau persenjataan mungkin kita tertinggal lah ya Ki ya? Betul, sangat jauh tertinggal. Bahkan dulu ada doktrin Indonesia ini kalau semuanya diserang sama negara gede, nggak akan bertahan lebih dari 6 hari. Oh gitu, misalnya amit-amit nih ya, amit-amit dan sampai terjadi hari ini tuh perang besar tuh ya? Iya. Indonesia cuma bertahan 6 hari. 6 hari. Itu udah paling maksimal. 6 hari. Paling maksimal karena nanti
kita mau berangkatin pesawat dibom landasannya, nggak bisa. Terus kita mau ambil senjata kita pasokannya kurang, seperti itu. Kalau secara personilnya kuat banget, tapi kalau secara perlengkapannya ya itulah yang ya wajar sih. Wajar. Negara-negara seperti itu. Tapi menurut Ki Atmo sendiri, kan ilmu-ilmu seperti itu kan bisa digunakan zaman dahulu pada saat kita perang lah. Betul, betul. Di era modern sekarang itu masih ada nggak sih sebenarnya Ki yang memakai ilmu-ilmu tersebut ya digunakannya untuk hal-hal tertentu gitu. Misalkan ya amit-amit sampai terjadi peperangan. Itu masih ada nggak sih yang sebenarnya masih mempelajari ilmu-ilmu tersebut? Di daerah sangat banyak sekali. Kita aja yang orang hidup di kota-kota besar itu kadang-kadang iya masa sih masih ada kayak gitu. Betul. Padahal di daerah masih banyak sekali. Dan ironinya, zaman sekarang udah nggak ada perang suku juga nggak ada, perang sama negara juga nggak ada. Paling maksimal dipakai apa? Pakai mereman, Pak. Oh gitu ya, malah digunakan untuk kejahatan ya, Ki? Dipakai untuk mereman lah ya. Bukan mereman tuh maksudnya ya untuk tindak kriminal gitu. Iya, cuman jadi jagoan di suatu biar megang lah, biar megang. Oh, jadi jawara gitu ya? Jadi jawara gitu. Jawaranya di kampung ini gitu ya misalkan ya? Iya, seperti itu. Kalau kriminal mah itu adanya di kampungnya dia, no. Di kampungnya dia. No. Oh, di sana? itu di kampungnya dia, no. Yang depan, bukan yang belakang. Oh, iya. Nah, itu bener-bener masih dipakai seperti itu. Cuman mereka kalau sama polisi sama militer kan gampang ketangkepnya. Tapi yang kayak yang aku bilang preman itu tadi, mereman. Itu nanti bakalan deket Pak sama aparat-aparat. Karena bisa? Nah, dari daerah dia ke let's say kita di Jakarta lah ya. Kita anggap di Jakarta. Dia jadi jagoan dulu nih di sini. Sebut namanya jagoan-jagoan siapa lah, pokoknya jagoan banget ini. Akhirnya nanti dia mengendalikan pemuda-pemuda yang ada di daerahnya dia kah, atau masyarakat yang dari daerahnya dia kah. Nanti kalau ada apa-apa sama preman-preman kecil ini, dia yang bakalan ngobrol sama polisi atau aparat gitu. Udah ini tenangin lah, jangan ribut, jangan kayak gitulah. Jadi akhirnya oke. Oh iya, jadi memang di-maintain juga ya, karena kalau misalkan ada yang kabur, tahanan kabur atau tersangka kabur tuh jadi gampang nangkapnya gitu ya. Ya, di daerah-daerah itu udah ada memang di-maintain gitu ya mereka itu ya Ki ya. Koordinator lah. Koordinator ya Ki ya. Koordinator buat menjembatani masyarakat dan aparat gitulah ibaratnya. Iya. Tapi memang kalau yang aku sering baca ya, kan aku emang suka sejarah ya, balik lagi ya. Bung Karno tuh dulu malah beberapa kali tuh sempet ada upaya untuk melakukan pembunuhan lah ya. Betul. Bahkan habis sholat Id di Istiqlal aja tuh jarak berapa meter itu nggak kena loh Ki. Nggak kena loh. Itu bisa jadi salah satu ilmu tersebut atau gimana Ki? Wah, kalau Bung Karno ini banget sisi mistisnya Bung Karno ini bahkan sampai sekarang untuk sebagian kalangan masih sangat diperbincangkan toh. Ya. Ini yang aku unik banget ini kalau Bung Karno. Kalau Donald Trump kemarin kan meleset tuh. Iya, meleset karena dia geser gini dikit. Nggak sesakti Bung Karno. Bung Karno itu pernah digranat, Pak. Granat? Dilempar granat. Granat bom itu kan? Iya, granat nanas itu. Nanas ya. Tapi tetap baik-baik aja. Karena nggak sembarangan memang sebagai presiden Indonesia itu sebenarnya nggak sembarangan sih. Itu benar-benar orang-orang pilihan. Apalagi kalau Bung Karno itu dikenal kuat bertirakat. Betul. Kuat tirakat. Sampai petilasannya di Pulau Jawa banyak banget kan. Iya. Nah, akhirnya ada beberapa hal yang mengakibatkan itu jadi sesuatu yang kesannya ini Bung Karno ini banget, sakti banget ya gitu. Ya memang iya. Bukan hanya sekedar mitos, itu memang seperti itu. Coba kalian kalau bisa jelasin secara logis lah ya, Coba aku pengen pancing di komentar. Coba jelasin secara logis gimana orang digranat selamat, ditembak dari jarak dekat selamat. Gimana coba? Aku pengen tahu pandangan kalian. Kalau aku sih tahu pandangan pandangan supranaturalnya aku tahu seperti apa. Cuman coba lah gimana. Iya ya. Kalau namanya orang hoki itu kan masa hoki lebih dari sekali kan. Beruntung nggak mungkin dong sesering itu ya Ki ya. Nggak mungkin. Apalagi udah se-level Bung Karno gitu ya Ki. Iya.
kan pasti banyak orang yang dia ini bukan cuman sasaran dari dalam negeri, dari luar negeri juga kan? Iya, betul, dari CIA lah, FBI lah, emang ngincer juga dari dulu kan. Wah, diincer itu pasti. Kalau ngomong-ngomong soal presiden kita yang di luar negeri epic ya, itu aku Pak Harto, inget nggak Pak Harto? Pak Harto, iya. Pas waktu ke Bosnia Serbia, dia naik panser, kan itu wilayah perang, peluru berdesing-desingan. Wilayah konflik. Iya, wilayah bener-bener peluru itu desing-desingan, Pak. Iya. Dia naik panser keluar, Pak. Nggak pakai rompi anti peluru, nggak pakai apa, keluar gitu doang. Set, itu Pak Harto, Pak. Ngeri gitu. ya. Wow. itu ya di saat itu negara Indonesia keren sih. Iya, keren banget, dan aku sih percaya sih, aku pribadi sih percaya ya bahwa pemimpin para pendiri bangsa kita ini, apalagi pahlawan-pahlawan kita tuh ya minimal pasti ada lah ya seperti itu ya, ilmu-ilmu seperti itu ya Ki ya. Betul. Walaupun memang mereka juga melakukan tirakat, terus mungkin agamanya juga kuat ya Ki, doanya juga kencang. Betul. Ya banyak hal lah ya Ki ya sebenarnya ya yang membuat mereka seperti itu ya Ki. Betul. Aku kemarin baru dapat cerita lagi. Kemarin banget, kemarin cerita apa tuh Ki? Ini cukup menarik. Jenderal Ahmad Yani. Ya, Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani pada saat pahlawan revolusi kita ya. Ya, nanti kita bahas khusus ya bahas itu ya. Menarik tuh Ki. Itu asik gitu. Iya, iya. Dia pada waktu saat malam itu bapaknya Pak Yani ini di Jawa. Ini selalu sholat subuh di masjid. Selalu sholat subuh di masjid. Ya. Di Semarang kan? Iya. Beliau kan orang Semarang. Orang Semarang. Dia selalu sholat subuh di masjid. Pas waktu dijemput PKI ya. Pas waktu itu Pak Yani disikat sama PKI itu bapaknya di hari itu, di pagi itu pas waktu jalan ke masjid itu lihat Pak Yani di depan rumah. Oh gitu, ngeliat Pak Yani di depan rumah, padahal beliau kan di Jakarta. Di kan? Jakarta, di Menteng kan rumahnya. Iya, di Menteng. Nah, pas waktu itu dia seneng dong, bapaknya seneng dong. Iya. Masuk ngasih tahu istrinya, Bu, si Yani kok pulang ya? Pulang dia pulang di depan, ada di depan, dibangunin lah ya, namanya anaknya pulang. Begitu keluar nggak ada. Ternyata kejadian itu PKI emang. Gitu. Oh, jadi memang memang firasat itu ya? Firasat. Pamitan lah kalau aku bilang. Pamitan ya? Pamitan. Dan dimunculinnya pas mau jalan ke masjid itu ya, mau sholat subuh itu ya? Mau sholat subuh. Aku merinding, aduh, itu baru kemarin sore aku dapat. Ini aku baru dengar juga nih, sejujurnya dari Ki Atmo nih, kan aku sering baca kan tentang kisah-kisah pahlawan, ya salah satunya pahlawan revolusi ini kan aku seneng banget, apalagi zaman dulu kan ada filmnya juga ya, dan wajib ditonton kan dulu ya. Sangat, sekarang sih kalau aku mewajibkan kalian juga nonton sih sebenarnya. Walaupun nggak gampang nggak banyak yang nayangin kayak dulu ya Ki ya. Iya. Dan itu memang berarti memang firasat ya, dan pamitan mungkin ya Ki ya. Iya, sangat pamitan, sangat firasat sekali namanya hubungan bapak anak. Terus ini yang cerita yang barusan kita ceritain ini super off the record tak sebenarnya, Pak? Oh iya. Wow, ini eksklusif berarti ya buat penontonnya KDL nih ya. Iya, nggak ada kan cerita itu di mana-mana. Enggak, aku baru dengar. Nanti kita pas samperin keluarganya beliau, nanti kita bakalan dapat cerita itu lebih spesifiknya. Mungkin nanti kita ada episode khusus kali ya untuk membahas ini ya Ki ya, membahas untuk pahlawan revolusi gerakan G30 SPKI ini ya. Ya, dan jangan sampai orang-orang macam itu, aku nggak bilang ideologi komunis itu jelek ya. Cuman kalau yang namanya udah nyikat orang kita sendiri, sampah itu namanya. Itu asli. Dan memang keji banget sih ya Ki ya, tindakannya itu ya parah deh pokoknya. Keji, sadis lah pokoknya ya. Sadis banget. Sesadis penjajah lebih sadis malahan. Penjajah zaman dulu perang, perundingan. Iya. Kalau ini apa ini? Nggak jelas ini kan. Yang itu. Selevel jenderal loh diperlakukan seperti itu ya Ki ya. Itu dia. Kalau jenderal kita sakti. Jenderal Indonesia ya, sangat sakti banget. Kan di Eropa sebelum mereka datang ke Indonesia, mereka kan udah sempat perang duluan, Perang Dunia Pertama. Jenderal yang menang berkali-kali pertempuran di Eropa, yang persenjataannya canggih seperti itu, mati Pak di Indonesia Pak. Jenderal Malabi ya? Jenderal Malabi, pertempuran 10 November. Oh, yang di Surabaya ya? Ya, betul. Itu jenderal gede Pak, Brigjen Malabi. Itu battle proven banget, kalian boleh cek
reputasinya beliau perang di perang di Eropa seperti apa. Ternyata apesnya ya di Indonesia, di Surabaya kalah dia sama kita. Iya, benar sih. Itu ada bukti nyata ya bahwa pejuang-pejuang kita ya, jenderal-jenderal kita ya emang kuat ya, sakti ya Ki ya. Sangat. Tapi aku mau garis bawain omongan Ki Atmo tadi bahwa jenderal-jenderal kita tuh emang sakti dan kuat. Aku sih setuju sih Ki. Karena apa? Karena banyak banget kejadian-kejadian kayak pahlawan kita gugur, kelemahannya tuh sampai dibocorin. Itu memang karena pengkhianatan ya Ki ya. Betul. Karena pengkhianatan ya, salah satunya pahlawan revolusi ini kan gugur ya karena pengkhianatan juga. Pengkhianatan sini lagi. Bangsa sendiri lagi yang mengkhianati. Tragis. Sungguh nggak karu-karuan ya nggak gitu. Nah, aku pas banget mau bahas itu sih. Lagi balik lagi ke tema kita pada malam hari ini ya Ki. Kan seperti yang kita bahas tadi, pejuang-pejuang kita kan dipercaya ya dulu memiliki ya tirakat lah, ilmu lah, dan lain-lain. Aku tapi penasaran nih Ki, zaman dulu tuh bener nggak sih Ki, pejuang-pejuang kita tuh ada yang punya ilmu rawa rontek ya Ki ya? Oh iya, terkenal banget kan itu? Terkenal banget, bahkan sampai sekarang pun tuh masih sering dibahas gitu loh, ilmu rawa rontek itu Ki. Ilmu rawa rontek? Iya. Jadi ini ya, aku jelasin dikit ilmu rawa rontek. Ya. Ini wallahi, aku pernah lihat ijazahannya rawa rontek. Aku tahu banget. Ijazah? Ada ijazahnya, pengijazahan ilmu namanya. Oh iya? Betul. Ada sertifikat gitu Ki? Ada. Oh, itu nggak banyak yang punya, nggak banyak yang bisa. Dan aku cukup beruntung karena aku tahu salah satu orang yang benar-benar punya ilmu itu. Kemudian ya dia itu guruku yang punya masalahnya. Saya Said Marzuki Wahab itu benar-benar pernah kepengen ngerti rawa rontek, ini loh rawa rontek seperti ini. Dan dia nggak cuma ngomong Pak, dia praktekin. Kalau kita taunya rawa rontek ditembak, jatuh terus bangun lagi. Iya, bahkan katanya kalau bagian tubuhnya dipotong tuh numbuh lagi gitu, balik lagi gitu. Nyambung lagi gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya ilmu rawa rontek ini nggak seperti itu. Adanya di cerita pewayangan. Itu ini di di pewayangan ini. Iya. Yang jasadnya nyentuh bumi terus bangkit lagi. Itu adanya di pewayangan, ilmunya Prabu Salyo. Ya. Oke. Itu benar-benar seperti itu. Kalau rawa rontek sendiri ini sebenarnya malah kalau aku bilang penyembuhan, regenerasi sel yang dipercepat. Oh, kayak kalau zaman sekarang kayak Deadpool ya Ki ya? Ya, betul. Potong langsung tumbuh lagi gitu. Tumbuh lagi. Yeah. Deadpool dan Wolverine kan punya rawa rontek gitu. Mutan ya Ki ya? Iya. Iya. Karena yang aku lihat pakai mata kepala aku sendiri, itu rawa rontek itu seperti itu. Orang kalau sedang luka kena luka tajam gitu lah ya. Yeah. Itu kan pertama yang keluar terus habis itu yang kedua keluar cairan penyembuhan darah putih yang kayak kuning-kuning itu. Nanah gitu ya? Ya, itu namanya fibrinogen. Iya. Kalau dalam dunia biologi itu namanya fibrinogen, kalian cek. Itu tumbuh setelah luka akan sembuh. Luka akan menutup. Dengan ilmu rawa rontek, itu dipercepat. Oh. Tembak dier gitu kan. Iya. Ketawa doang, sakit apa enggak? Sakit pasti. Oh, jadi tetap ngerasain sakitnya tetap ya? Makanya jatuh. Tumbang dulu tapi habis itu bangkit lagi ya? Bangkit lagi, regenerasinya cepet, asli itu. Dan yang rawa rontek ini salah satu yang pernah aku dengar juga katanya ya legenda si Pitung juga katanya punya ilmu rawa rontek ya? Ya, betul. Rawa rontek punya, si Pitung punya rawa rontek. Ngomongin si Pitung ini menarik, karena ada rumah Pitung di Marunda. Gimana kalau aku bilang aku nggak percaya itu rumahnya Pitung? Waduh, iya kan? Bisa jadi kontradiktif nih, ada yang pro, ada yang kontra nih. Boleh. Nanti kita pendapat ya bebas ya Ki ya. Boleh, coba mungkin nanti kita bahas kali ya. Boleh. Nanti kita bahas sama orang, karena sekarang keturunan-keturunannya si Pitung itu masih ada loh Pak. Masih ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Apa cucu cicitnya gitu ya? Iya. Oh. Itu saudara-saudara kita, teman-teman kita di Rawabelong. Oh beneran Ki? Beneran ada. Itu masih ada di komplek pemakamannya sama
ada silatnya segala macem, budayanya si Pitung masih ada lah. Oh, harus rawa-rawa gitu ya, Rawa-Rontek di Rawabelong gitu. Ntar di Rawa, iya ya. Iya kan? Iya. Di Rawamangun ada ntar. Rawamangun, adanya pasar Pak di Rawamangun. Oh. Oke. Nah, ngomongin Rawa-Rontek ya, aku penasaran deh, Tat. Yang aku pernah baca dan denger ya. Apa bener Ki yang punya ilmu Rawa-Rontek itu bisa hidup abadi gitu Ki? Hidup selamanya lah, immortal gitu lah. Iya. Bener nggak sih Ki? Oh, kalau hidup abadi kayaknya enggak ya? Enggak lah ya, semua namanya manusia ya ada masanya ya. Pasti. Tapi kalau di di Bible itu aku pernah baca itu ada yang manusia hidup abadi. Melkisedek namanya. Iya benar. Iya kan? Ya. Nah, kalau Rawa-Rontek enggak deh kayaknya. Cuman beberapa kali mereka harus kalau untuk menghabisi orang-orang yang seperti itu ya, ada caranya. Nggak bisa mereka sekedar dieksekusi gitu. Ya. Nggak bisa. Pasti nanti lolos lah dari eksekusi itu. Atau mungkin harus kayak itu tadi, harus pakai peluru emas itu mungkin ya? Peluru emas bisa. Ada yang di Blitar itu terkenal banget, itu makam gantung. Makam gantung? Ya. Maksudnya jasadnya digantung gitu Ki? Mayatnya atau gimana? Jenazahnya gitu? Iya, katanya dulu seperti itu. Oh. Bahkan hingga hari ini itu kuburan kegantung, Mak. Digantung, benar-benar digantung, nggak di tanah. Apa ya tujuannya apa ya? Nah, kan? Iya kan? Itu memang unik lah. Jadi memang Jadi memang mereka tahu ya. Mereka tahu kalau ini kelemahannya kalau nyentuh bumi ini bahaya nih. Bisa hidup lagi nih. Oh iya? Iya, ada yang seperti itu. Ada juga yang potong-potong. Bagian tubuhnya dipotong-potong, dipisahin gitu. Dipisahin, disebar. Biar nggak nyambung lagi. Iya. Oh. Ada yang seperti itu. Oh gitu Ki. Dan sampai sekarang masih dipercaya itu Ki, masih ada yang punya ilmu itu ya? Sebenarnya masih banyak Pak yang punya ilmunya Pak. Terakhir aku kasih spill dikit aja. Ya. Yang masih punya ilmunya ada orang Purwokerto, Jawa Tengah. Aku tahu orangnya. Puerto Rico ya Ki. Puerto Rico, dekatnya Argentina. Oh iya benar. Wah, mudah-mudahan ya sampai yang masih punya ilmu-ilmu tersebut ya. Ya mudah-mudahan ya digunakan untuk hal-hal positif lah ya. Mungkin nanti someday amit-amit kita ada perang bisa digunakan untuk perangan mungkin. Pasti. Ya jangan sampai digunakan untuk tindak kejahatan lah ya Ki ya. Iyalah, janganlah, bahaya itu. Bahaya ya. Bahaya. Sama buat orang-orang, buat kalian, sekarang perang sudah bergeser Pak. Sekarang perang sudah bergeser. Kita harus tetap cari ilmu. Tapi ilmunya yang sekarang itu lebih baik ke ilmu-ilmu yang seperti yang ada di dunia yang umum-umum aja lah. Yang kalian tahu umum aja lah. AI bisa kalian pelajarin buat kecenderungan manusia segala macem. Terus ilmu fisika buat teknologi, pengembangan segala macam. Mending sekarang belajar gituan aja lah. Benar. Karena udah perangnya itu sekarang udah perang teknologi, perang dagang. Iya. Bukan perang menggunakan kekerasan lagi. Udah nggak gitu. Udah nggak zaman gitu ya. Jadi ya itu tadi pesan dari Ki Atma ya. Siap. Menarik banget sih episode kali ini sampai nggak berasa ya kita udah 20 menit lebih nih Ki. Setengah jam Pak. Setengah jam ya? Iya. Wah, lama juga ya. Oke kalau gitu penonton KDL semua kalian jangan lupa ya. Komen kira-kira kita mau bahas apa aja, kalian boleh komen sebanyak-banyaknya dan jangan lupa share, like, subscribe dan juga komen lagi sebanyak-banyaknya. Jangan cuma di YouTube, di platform lain juga boleh komen sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih, sampai ketemu episode berikutnya. Bye bye.